Sekedar info teman-teman, bagi teman-teman yang berminat menginginkan ikan dari Kolam Gapi Jogja, selain di Instagram, kita sekarang aktif di Telegram teman-teman, dengan link sebagai berikut atau lebih lengkapnya lagi di kolom deskripsi teman-teman. Silakan kunjungi dan gabung grup Telegram Kolam Gapi Jogja teman-teman. Di situ hampir tiap hari nanti ada lelang ataupun flash deal teman-teman. Assalamualaikum, saya Ruli dari Kolam Gapi Jogja. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas 8 penyebab gupi mati teman-teman. Langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya teman-teman, sekali lagi ini itu kayak pengalaman pribadi atau yang pernah terjadi di tempat saya teman-teman di Kolam Gapi Jogja. Jadi seumpama nanti ada teman-teman yang mau menambahkan atau mengurangi, silakan komentar di kolom komentar teman-teman. Langsung aja kita bahas satu persatu teman-teman. Penyebab yang pertama yaitu gupi sakit teman-teman. Jadi gupi sakit itu mungkin kalau sakit, penyebab utama gupi mati itu sakit memang ya. Cuman sakit di sini mungkin bisa digolongkan nanti sedang, ringan atau parah. Kalau biasanya kalau yang udah parah itu jarang yang ketolong, mesti mati. Tapi kalau yang sedang ataupun ringan biasanya masih bisa ditolong teman-teman. Cuman nanti harus butuh treatment khusus. Ini contoh yang sakit parah teman-teman. Kita lihat ini dari gerakannya aja dia udah udah nggak normal lah, gerakannya banyak yang nggak normal. Banyak juga yang udah di bawah itu teman-teman udah diem, itu kemungkinan matinya banyak. Ini karena sakit teman-teman. Ini juga termasuk contoh yang sakit teman-teman. Ini sakit finrut itu menurut saya termasuk yang sedang sih, bisa makin parah atau bisa enggak. Cuman kalau udah finrut kayak gini teman-teman, itu udah nggak bisa lagi dipakai buat kontas teman-teman, tapi kalau buat indukan masih bisa. Poin yang kedua yaitu satu wadah dengan yang sakit teman-teman. Jadi ketika nanti jatuh wadah itu ada yang sakit ada yang enggak. Biasanya yang enggak sakit itu keluar ketularan sakit dan ikut-ikutan sakit, terus nanti ikutan mati teman-teman. Poin yang ketiga itu memberi makan berlebihan teman-teman. Di sini terutama itu kalau pakan yang berlebihan itu kalau pelet teman-teman. Jadi kalau pakannya berlebihan itu nanti bisa menyebabkan sisa-sisa pakannya itu bisa menyebabkan jamur atau penyakit-penyakit lain yang bisa ditimbulkan gara-gara pakan yang nggak dimakan. Tapi terutama pelet ya teman-teman. Kalau itu pakan hidup biasanya nggak terlalu bermasalah. Poin yang keempat itu perpindahan air yang terlalu ekstrim teman-teman. Makanya di sini seumpama kita habis beli ikan baru, itu sebaiknya kita diamkan dulu itu teman-teman. Jadi sekalian wadahnya, seairnya kita taruh di tempat baru itu sekitar 15-30 menit, habis itu baru dilepas ikannya. Nah itu kan biar fungsinya itu teman-teman, jadi menyesuaikan suhu biar nggak pas pindah itu terlalu ekstrim. Kalau pas terlalu ekstrim biasanya ikan pada mabuk nanti terus habis itu mati. Teman-teman ini contoh saya habis beli indukan teman-teman. Jadi harus menyesuaikan suhunya biar nggak terlalu ekstrim itu kayak gini teman-teman. Jadi masih utuh di packingan kayak gini, itu langsung dimasukkan ke tempat yang baru teman-teman. Itu dimasukkan seperti ini, nanti sekitar 15-30 menit. Habis itu baru ikannya dibuka, baru biar dia menyesuaikan suhu dulu lah intinya. Seperti itu. Contoh lainnya teman-teman, ketika kita mau ganti air pas pagi atau hujan teman-teman, itu sebaiknya kita benar-benar pastikan antara nanti air yang baru dengan air yang lama. Dan kalau suhunya terlalu jauh jangan dipakai, karena itu kalau ekstrim kayak gitu biasa kemungkinan ikannya mati itu lebih besar teman-teman. Untuk poin kelima itu air terlalu panas atau kepanasan teman-teman. Jadi ketika biasanya gini, dia di musim penghujan itu ditaruh di suatu tempat di pinggir-pinggir tritisan lah kalau namanya di Jawa. Itu ketika musim hujan dia nggak terlalu panas, tapi ketika nanti pindah ke musim panas, nah pas perpindahan pertama itu panasnya kan lebih teman-teman. Nah yang di tempat yang tadi tritisan otomatis diperhatikan lagi loh teman-teman. Kalau nggak diperhatikan nanti bakal di tempat itu jadi panas banget dan airnya
jadi ikut panas dan ikannya pada mati. Soalnya saya pernah beberapa kali, jadi ketika musim hujan tak taruh di tempat situ aman-aman aja, tapi ketika nanti udah masuk musim panas ditaruh di situ, ikannya bakal kepanasan kalau nggak dikasih tutup. Nah, itu teman-teman. Soalnya di tempat saya teman-teman itu pernah ikannya itu pagi masih sehat loh teman-teman, dia masih sehat, lahap juga, tapi ketika agak sore itu sekitar jam 2 tak cek kok ikannya pada mati. Terus tak cek airnya, ternyata airnya panas. Jadi kemungkinan ya karena itu tadi, pas saat itu pas lagi panas-panasnya, dan apa ya, mungkin karena tidak ada yang nutupi atau penutupnya di atasnya, jadi ikannya nggak kuat dengan suhu sepanas itu, jadi pada mati teman-teman. Yang poin ke-6 itu terlalu penuh dengan tanaman air. Nah, di situ juga ada masalah sendiri teman-teman. Jadi ketika tanaman air tentu itu membantu saat apa ya? Ketika ada betina yang mau ngebrol itu bisa bersembunyi buat anakan teman-teman. Cuman kalau terlalu banyak dan nanti sampai penuh, kadang yang biasanya yang bermasalah itu antara frogbit sama mata lele kalau di nama. Nah, kalau itu dua itu udah penuh, itu biasanya menutupi semua permukaan ember teman-teman. Nah, kalau udah ditutupi, otomatis kalau kita dikasih makan, itu makanannya nggak nyampe ke air atau nggak bisa dimakan ikan teman-teman. Jadi kalau lama-kelamaan kayak gitu, nanti tiba-tiba ikannya udah tinggal dikit aja. Lah itu karena mati, mungkin karena nggak ada suplai makanan. Karena sebenarnya kita kasih makan, cuman nggak sampai di air atau di ikan yang mau makan itu teman-teman. Ini contoh yang tanaman tanaman terlalu penuh teman-teman. Jadi kalau seperti ini nanti dibiarkan terus menerus, ini nggak nyampe 1 minggu teman-teman, mesti ini nanti penuh dengan mata lele dan frogbit kayak gini teman-teman. Jadi harus rutin lah dibuang kayak gitu. Kalau enggak nanti ini bakal tertutup semua teman-teman. Nah, kalau udah tertutup nanti kalau kita makani, pakannya itu cuma di ini teman-teman, nanti di daun-daun kayak gini. Jadi dia nggak nyampe ke ikannya. Dan kalau itu terus menerus 1 minggu aja, mesti ikannya pada mati nanti teman-teman. Soalnya kan dia nggak ada yang dimakan buat ikannya teman-teman. Poin ke-7 itu amoniak berlebihan teman-teman. Jadi bisa pertama karena ikannya terlalu padat, jadi kotorannya banyak dan jarang disipon, itu bisa. Atau karena ada ikan yang mati kayak gitu teman-teman, tapi nggak ketahuan kayak itu di bawah. Nah, bangkainya itu juga menyebabkan amoniak. Nah, kalau amoniak itu biasanya gini teman-teman, jadi ikannya pada sehat kayak gitu, tapi hanya dalam beberapa jam kemudian itu langsung rata-rata ikannya terus lemes, terus pada mati. Nah, itu biasanya kalau yang tiba-tiba kayak gitu, nggak nyampe sehari kok banyak yang mati padahal kemarin itu sehat, itu biasanya karena amoniak berlebihan dan harus segera diganti airnya teman-teman. Poin yang terakhir ya emang emang harus mati sih teman-teman. Jadi bisa dibilang takdir lah kayak gitu. Soalnya ketika udah itu emang udah harus mati, itu mau dijagain seperti apapun dan nggak sakit pun tiba-tiba mati ya wajar, karena kan makhluk hidup kan teman-teman, mesti mati. Sekian teman-teman video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian, dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.